Assalamualaikum. Saya Nadia Siva. Saya Henika Cayani. Saya Utami Khairunisa. Saya Septiananti. Saya Ranisha Fitri. Saya Mayang Sari. Ini dari Fakultas Kesehatan, Politik Ilmu Keperawatan. Simak penjelasan berikut. Oh iya, sebelum kami menjelaskan tentang diabetes, kami terlebih dahulu sudah mewawancarai beberapa orang mengenai diabetes. Mari kita lihat. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Boleh saya wawancara sebentar? Saya ingin mewawancara mengenai diabetes ya, Pak. Bapak tahu itu apa itu diabetes? Tipe 2 sama makanan manis. Penyakit diabetes itu apa ya, Mas? Penyakitnya gula. Penyakit gula. Oh, penyakit yang disebabkan oleh makanan yang manis-manis ya, betul. Pak? Oh, berarti tipenya tadi 1 sampai 1 sampai 3 betul. Oh, ya, terima kasih ya, Ya, Pak, atas sama-sama. waktunya. Selamat siang. Siang. Halo, Kak. Iya. Masih mau tanya. Kakak tahu nggak sih apa itu diabetes? Penyakit ya, penyakit gula. Terus, Kakak tahu nggak penyebab diabetes itu apa aja? Penyebabnya ya banyak makan minum yang manis-manis. Dari diabetes sendiri tuh ada berapa tipe sih, Kak? Tahunya sih tipe 1, 2. Yang sering saya dengar sih diabetes mellitus. Kakak tahu tentang diabetes tuh ada riwayat dari keluarga atau dari mana? Enggak sih, biasa sih saya dengar dari dapat informasi dari spanduk-spanduk atau pelang-pelang di rumah sakit kayak gitu. Terus ada teman-teman tetangga atau tetangga kayak gitu yang pernah diabetes juga. Makasih, Kak. Iya. Mas mau nanya, Mas tahu nggak sih apa itu diabetes? Penyakit gula, Gula yang disebabkan karena apa ya? makan yang manis. Mas tahu nggak tipenya itu ada berapa? 1 sampai 3. Oh, 3. Makasih ya, Mas. Ya. Bang, tahu nggak sih tentang diabetes itu apa? Ya. Diabetes mellitus. Setahu saya diabetes itu penyakit gula. Oh iya, terus penyebabnya itu apa sih? Kata-kata itu penyebab diabetes itu kenapa? Menurut saya kebanyakan yang orang penyakit diabetes itu kebanyakan makanan yang manis-manis. Yang mendeteksikan penyakit gula. Betul. Tahu nggak tipe-tipe diabetes itu apa aja? Tipenya itu tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu 1 sampai 3. Oh iya, benar. Pernah kena diabetes nggak apa gimana, Pak? Dulu sih nggak ada sih, cuma Nggak ada. sering dengar-dengar Beda. aja temen banyak yang aja gitu. Oh gitu. Intinya seperti itu aja sih. Oh ya udah. Makasih ya, Pak ya. Ya mari, sama-sama, Pak. Makasih, Mari sama. Teman-teman, di sini ada nggak sih yang suka makanan-makanan manis? Tahu nggak kalau makanan-makanan manis itu beresiko untuk terkena penyakit diabetes? Apa sih penyakit diabetes itu? Kita lihat sebelah sini ya. Penyakit diabetes itu adalah penyakit kronis atau menahun yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi batas normal disebabkan ketidakcukupan insulin atau retensi insulin. Retensi insulin itu kita simak ya penjelasannya. Jadi retensi insulin itu merupakan kondisi ketika tubuh tidak dapat menggunakan gula darah secara normal. Itu terjadi akibat adanya gangguan dari hormon insulin. Normal kadar gula darah itu 70 sampai 139. Nah, lalu ada hormon yang berperan untuk mengendalikan kadar gula darah, yaitu hormon insulin. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Ketika kita makan, pankreas mengeluarkan hormon insulin yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Hormon yang satu ini juga membantu tubuh menyimpan energi tersebut. Insulin juga hormon yang berperan untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah. Ada juga gejala-gejala utama yang dialami oleh pasien diabetes. Apa sih gejalanya? Ada gejala poliuri, lalu polifagia, dan polidipsi. Poliuri itu sering buang air kecil, lalu polifagia itu cepat lapar, dan polidipsi cepat haus. Berikut merupakan gejala yang timbul pada pasien dengan penderita diabetes mellitus, yaitu sering merasa haus, sering merasa buang air kecil, sering merasa sangat lapar, turun berat badan tanpa sebab, berkurangnya massa otot, lemas, pandangan kabur, luka yang sulit sembuh, sering mengalami infeksi, mulut kering, gatal-gatal, mudah tersinggung,
dan kaku dan nyeri pada kaki. Klasifikasi penyakit diabetes mellitus. Klasifikasi penyakit diabetes mellitus itu ada 4, yaitu diabetes tipe 1, 2, 3, dan diabetes gestasional. Klasifikasi diabetes mellitus. Ada diabetes tipe 1, yaitu kurangnya atau sama sekali tubuh tidak mengkonsumsi hormon insulin. Diabetes tipe 2, yaitu biasa disebut kencing manis, bisa menyerang semua usia, baik muda maupun lansia. Ada diabetes tipe 3, yaitu kurangnya hormon insulin ke dalam otak. Dan terakhir ada diabetes gestasional yang bisa menyerang ibu hamil. Yang perlu dihindari oleh pasien penyakit diabetes mellitus. Pasien diabetes mellitus harus menghindari pembatasan gula, pembatasan lemak jenuh, lalu meningkatkan serat. Kita sudah membahas pengetahuan umum tentang diabetes mellitus. Lalu sekarang kita akan membahas tentang 14 penata laksanaan. Mari kita simak video berikutnya. Kemudian terdapat pilar penata laksanaan diabetes yang merupakan penerapan pola hidup sehat berupa makanan yang seimbang, aktivitas fisik, edukasi, serta minum obat sesuai anjuran dokter yang bertujuan untuk dapat mengontrol gula darah dengan baik dan terhindar dari resiko komplikasi akibat diabetes. Cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Hai teman-teman, video kami belum selesai sampai di sini. Masih ada lagi penjelasan mengenai diabetes mellitus lebih mendalam. Mari kita simak. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang diakibatkan karena terlalu banyak kadar gula dalam darah atau keadaan glukosa darahnya tinggi. Kelebihan atau terlalu banyaknya kadar gula dalam darah ini dapat disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis-manis. Ini merupakan salah satu pemicu terjadinya penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini disebut juga dengan kencing manis, penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan hormon insulin. Insulin ini merupakan hormon yang dibuat oleh pankreas, zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah. Kejadian diabetes mellitus atau diabetes insiden ini pada rentang usia dari 18 tahun hingga 44 tahun ini lebih banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki. Nah, pada grafik berikutnya pada rentang usia dari 45 tahun hingga 64 tahun ini ternyata angka penderita diabetes atau angka grafiknya dari penderita perempuan lebih banyak, berbeda dari grafik sebelumnya. Nah, sedangkan pada rentang usia dari 65 tahun sampai 79 tahun ini penderita perempuan lebih banyak daripada penderita laki-laki. Ini mengalami kenaikan mencapai hampir 50%. Gejala utama dari penyakit diabetes adalah naiknya kadar gula dalam darah. Namun, perlu diketahui, melonjaknya kadar gula dalam darah tidak selalu berarti bahwa seseorang mengidap penyakit ini. Dalam keadaan normal, kadar gula darah puasa orang dewasa adalah kurang dari 100 mg per dl. Pada prediabetes, kadar gula darah puasa mengalami kenaikan dan bisa mencapai 100-125 mg per dl. Jika kadar gula darah puasa sudah lebih dari 125 mg, maka seseorang sudah dikatakan mengidap penyakit diabetes. Terdapat 3 jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes tipe 3, dan diabetes gestasional. Diabetes tipe 1 itu adalah kondisi ketika kadar gula atau glukosa dalam darah naik melebihi batas normal akibat tubuh tidak menghasilkan cukup insulin. Diabetes tipe ini biasanya dideteksi pada anak-anak dan remaja. Kadar glukosa dalam darah dikontrol oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Sedangkan diabetes tipe 2 adalah suatu kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah atau glukosa. Diabetes tipe 2 ini terjadi akibat resistensi insulin, yaitu ketika sel tubuh menjadi kebal atau tidak responsif terhadap insulin. Insulin membantu sel menyerap dan mengubah gula atau glukosa menjadi energi. Resistensi insulin menyebabkan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Dan ada diabetes tipe 3. Diabetes tipe 3 itu
adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak sehingga memicu terjadinya penyakit. Dan terakhir ada diabetes gestasional, yaitu kondisi kadar gula darah tinggi yang terjadi pada wanita hamil. Penderita diabetes gestasional ini berisiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Perbedaan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Pada diabetes tipe 1 mulai munculnya pada masa kanak-kanak dan remaja, walaupun ada juga pada masa dewasa yang umurnya kurang lebih dari 40 tahun. Sedangkan diabetes tipe 2 mulai munculnya pada usia tua, umumnya melebihi dari usia 40 tahun. Kadar insulin darah pada diabetes tipe 1 itu rendah dan bahkan tidak ada, sedangkan diabetes tipe 2 itu cukup tinggi dan normal. Untuk berat badan di diabetes tipe 1 ini biasanya kurus, sedangkan diabetes tipe 2 itu cukup gemuk atau normal. Pengolahan yang disarankan untuk diabetes tipe 1 itu terapi insulin, diet, olahraga, sedangkan diabetes tipe 2 itu diet, olahraga, hipoglikemik oral. Apa saja faktor penyebab diabetes mellitus? Yang pertama ada usia. Lalu yang kedua, mengidap kadar kolesterol dan trigliserida yang tidak normal. Lalu yang ketiga, terkena infeksi virus. Lalu yang keempat, memiliki riwayat penyakit PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome khususnya pada wanita. Lalu yang kelima, memiliki riwayat penyakit jantung. Ada risiko faktor. Yang pertama adalah obesitas atau keberatan berat badan berkisar 23,8%. Lalu ada sedentarism atau gaya hidup tidak aktif berkisar 7,5%. Contohnya seperti makan makanan cepat saji dan junk food. Lalu ada hiperlipidemia, yaitu kelebihan lemak dalam darah berkisar 15,0%. Lalu perokok berat berkisar 7,5% dan hipertensi atau darah tinggi berkisar 22,5%. Ada pula beberapa faktor risiko yang lain seperti diet tak sehat dan keturunan. Tanda dan gejala diabetes. Sering buang air kecil merupakan salah satu ciri-ciri diabetes. Gejala ini semakin kuat menandakan diabetes jika terjadi di malam hari, bahkan hingga membuat Anda sering terbangun tengah malam untuk ke toilet. Dalam dunia medis, ciri-ciri diabetes yang ini disebut poliuria. Diabetes cenderung sering buang air kecil karena gula darahnya sudah terlalu tinggi. Selain sering buang air kecil, gejala diabetes yang khas adalah gampang haus atau bisa disebut polydipsia. Rasa haus ini berbeda dengan haus biasanya karena tidak akan hilang meski Anda sudah minum. Cepat lapar merupakan ciri-ciri diabetes yang sangat umum, tapi sering disepelekan. Kondisi ini biasanya terjadi saat pengidap diabetes baru saja makan berat. Di dalam tubuh, makanan diubah menjadi glukosa. Glukosa kemudian akan digunakan sebagai sumber energi bagi setiap sel, jaringan, dan organ tubuh Anda. Nah, hormon insulin bertanggung jawab untuk menjalankan proses ini. Pada diabetes, terjadi masalah dengan produksi insulin atau kemampuan tubuh dalam merespons insulin. Akibatnya, proses perubahan glukosa menjadi energi pun terhambat. Kebutuhan energi Anda jadi tidak terpenuhi, sekalipun sudah makan. Berat badan turun drastis. Mengapa itu bisa terjadi? Karena normalnya tubuh akan menggunakan glikogen sebagai sumber energi. Namun, karena masalah insulin tak mampu memproses perubahan glukosa menjadi energi, tubuh mulai mencari-cari sumber lain dari tubuh, yaitu lemak dan protein. Luka yang susah sembuh. Ini karena gula darah yang tinggi menyebabkan dinding pembuluh darah arteri menyempit dan mengempes. Akibatnya aliran darah kaya oksigen dari jantung menuju seluruh tubuh jadi terhambat. Padahal bagian tubuh yang mengalami luka sangat memerlukan oksigen dan nutrisi yang terkandung dalam darah supaya lekas sembuh. Mudah merasa lelah.
Ada dua faktor penyebab gejala ini, yaitu kadar gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tubuh memerlukan insulin untuk mengubah glukosa menjadi energi bagi sel-sel tubuh. Jika fungsi atau produksi insulin terganggu, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel-sel tubuh dan malah menumpuk dalam darah. Alhasil, sel tubuh tidak menerima asupan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga tubuh mudah merasa lelah. Efek yang ditimbulkan pada pasien dengan penderita diabetes yaitu pada bagian mata terdapat katarak, spot hitam, glaukoma, sampai kebutaan. Pada bagian hati dapat terjadi gangguan liver dan kanker hati. Pada bagian jantung bisa terjadi serangan jantung. Pada bagian ginjal terjadi gagal ginjal, dan pada bagian saraf dapat terjadi kesemutan, mati rasa, sakit saat berjalan, dan kerusakan pada saraf. Komponen keperawatan yang pertama suntik insulin, yang kedua mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter, yang ketiga cek gula darah secara teratur, yang keempat melakukan latihan jasmani secara teratur, yang kelima menjaga berat badan ideal, yang terakhir mengonsumsi makanan yang sehat dan menghindari makanan yang mengandung gula. Berikut merupakan cara pencegahan diabetes. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, seimbang, dan kurangi makanan manis. Yang kedua, memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Ketiga, menjaga porsi makan supaya tidak mengalami obesitas. Keempat, memperbanyak aktivitas fisik, melakukan latihan jasmani secara teratur, serta berhenti merokok. Pilar penata laksanaan diabetes mellitus dimulai dengan pola hidup sehat, dan bila perlu dilakukan intervensi farmakologis dengan obat antihiperglikemia yang bertujuan untuk menghilangkan keluhan, memperbaiki kualitas hidup, serta mengurangi risiko komplikasi akut. Yang pertama, edukasi, bertujuan untuk mempromosikan hidup sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan. Yang kedua, terapi nutrisi medis, perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan. Yang ketiga, latihan jasmani, dilakukan secara teratur 3-5 hari selama seminggu, sekitar 30-45 menit. Yang terakhir ada intervensi farmakologis, diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan jasmani atau gaya hidup sehat. Terapi farmakologis terdiri dari obat oral atau bentuk suntikan.